Warga Serambi Mekah sempat geger terkait kepemilikan 4 pulau di perbatasan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini udah jelas-jelas ini milik kami. Dalam banget ya, Pak. Dalam. Bahaya nih orangnya. Saya juga sedalam ini. Dalam. Kita jadi bertanya-tanya, ada apa dengan gugusan kepulauan ini? Benarkah ini semua hanya terkait dengan masalah perbatasan? Jika setiap jengkal tanah begitu berharga, mengapa pemerintah melihatnya seakan sebagai komoditas? Ini tuh sudah menjadi wilayah Aceh sejak zaman kerajaan dulu, tapi di tahun 1956 akhirnya wilayah ini diakui oleh Belanda yang akhirnya diresmikan oleh presiden di saat itu. Setelah sempat gaduh, akhirnya Presiden Prabowo mengakhiri polemik 4 pulau di pesisir barat perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Bayangkan, Presiden sampai harus memimpin rapat terbatas di sela-sela kunjungannya ke Rusia. Akhirnya, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Kecil, dan Panjang kembali resmi menjadi milik Aceh. Terdorong rasa penasaran, kali ini saya dan tim Indonesiaku mendatangi Kecamatan Singkil Utara. Saya mencoba untuk melihat secara langsung salah satu dari pulau yang ramai diperbincangkan. Kita tadi udah dari Bandara Sela itu udah 4 jam lebih, ini perjalanan kita tinggal setengah jam lagi. Gimana Mas Ega? Ini gapurannya sih kayaknya udah mau nyampe nih. Oh ya ini ya? Iya. Jadi mungkin sebentar lagi kita udah sampai ya. Sekarang saya akan menuju ke salah satu pulau yang sempat diambil alih oleh Sumut, tapi untungnya sekarang sudah kembali ke Aceh lagi. Nah, untuk itu nama pulau itu Pulau Mangkir Kecil. Nah, ini adalah kapal yang akan membawa kita ke sana gitu. Hari ini kita bersama Pak Mas Ram, beliau adalah salah satu nelayan di Desa Gosong Telaga Utara yang memiliki kapal ini. Nanti kita ikut ya Pak ya, kegiatan Bapak di sana ngambil ikan dan sebagainya. Oke, ini kapalnya ya Pak ya. Selama 30 tahun, Pak Yusran menggantungkan hidupnya pada laut. Demi tangkapan yang lebih baik, setiap hari ia berangkat ke pulau-pulau kecil di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kayaknya kalau sana tuh, tadi kalau nggak salah bapaknya 3 jam. 3 jam? 3 jam ya Pak? Nah, kalau mil katanya sekitar berapa mil Pak? 19. Oh, 19 mil. Ini kalau GPS buat apa aja Pak? Ini buat kita perlunya ini kalau nelayan untuk jarak tempuh, kabut. Kalau dari gosong yang udah di sini udah disimpan memorinya udah di sini semua. Kita tinggal kan misalnya ke Karang sana kita ambil nomor ini aja, tinggal duduk gitu aja. Yusran dan nelayan lain terus berpindah pulau mengikuti musim ikan yang berubah-ubah. Di tengah laut yang keras, mereka saling berbagi kabar tentang tempat mana yang memberi harapan. Oh ya, yang itu ya Pak ya? Ini kalau nggak salah namanya Mangkir Besar loh. Iya betul, Mangkir Besar Pak yang sebelah sana. Nah kalau Pulau Mangkir Besar ini satu di antara 4 apa yang mau diambil tadi pada dia belum turun. Oh. Tapi untungnya kan sekarang udah dibalikan ke Aceh lagi. Iya betul. Memang kalau melihat dari jarak tadi memang sekitar tadi kalau nggak salah sekitar udah 3 jam sampai ke sininya ya. Iya 3 jam 15 km jam. Sekarang kita mau ke Pulau Mangkir yang kecil dulu ya Pak ya. Pak, kita lanjut ke sana dulu atau di sini dulu? Di sana dulu. Sana dulu lah kita. Itu kan situ yang paling apanya kita. Banyak ikannya ya. Nah, kita ke pulau yang Mangkir Kecilnya dulu katanya. Bapaknya paling banyak ya Pak ikannya ya Pak. Itu semua di situ kan entah nyelam nanti apa di sini. Oh. Kan. Ya. Ini yang Pulau Sengketa ini lah. Oh, Pulau Sengketanya ini. Ini yang Pulau Sengketa.
Kita sudah sampai dan sedang menepikan perahu, dan di Pulau Mangkir ini tuh katanya ada tugu yang menandakan kalau ini tuh kepemilikan Aceh. Habis ini saya akan mengecek keberadaan tugu tersebut. Lokasi pulau yang jauh membuat para nelayan harus menghemat bahan bakar demi mendapatkan keuntungan. Untuk pulang pergi, para nelayan harus membeli bensin sampai 40 liter. Nah, ini kami mau menuju tanda di mana itu ada tugu, penanda bahwa itu wilayahnya Aceh. Dan keberadaan pulau ini juga sangat penting ya, karena di sini tuh pulau ini tuh berfungsi untuk menahan gelombang sehingga biota laut di sekitarnya itu bisa bertumbuh dengan sempurna. Makanya para warga di sini tuh sangat tidak rela bila pulau ini tuh diambil alih oleh sumur. Jadi menurut informasi warga, ini tuh sudah menjadi wilayah Aceh sejak zaman kerajaan dulu. Tapi di tahun 1956, akhirnya wilayah ini diakui oleh Belanda, yang akhirnya diresmikan oleh presiden di saat itu. Dari kepengakuan dari kakek-kakek kami, orang-orang tua kami, sampai sekarang ini memang milik Aceh. Cuman kami masyarakat Aceh, khususnya di Singkil Utara, yang nelayan mengharapkan mencari nafkah di perairan pulau ini, kami terkejut mendengar dari keputusan Mendagri bahwa ini milik dialihkan ke Sumut, diklaim oleh Sumut. Tapi kalau pulau ini sendiri, Pak, apa sih artinya bagi para warga di sini? Sangat besar, sangat besar. Yang pertama sekali kami kehidupannya mencari ikan di sini, menjaring tradisional seperti jaring salap. Dan yang kedua persinggahan, datang badai dari tengah kita menyesak kan, mau tidak kemana berlindung, kita berlindung di sini. Kenalan Pak, Lola, Lova. Bapak ini udah berapa hari Pak di sini? Udah menjelang 5 hari lah, 5. Oh 5 hari dari kemarin. Ikannya gimana Pak? Kami sini bukan ngambil ikan ini, ngambil panen kelapa. Oh panen kelapa gitu. Kalau bapak-bapak di sini ada yang ngambil ikan juga nggak? Ada. Ini siapa ini ngambil ikan. Oh pada ngambil ikan juga. Kapteng sama gosong telaga orang Singkil. Iya. Oke. Terlepas dari polemik yang pernah ada, nelayan Singkil tetap menyambut saudara mereka dari Tapanuli Tengah dengan tangan terbuka. Bagi mereka, selama tak merusak laut, siapapun boleh singgah dan mencari ikan di sini. Bahkan, nelayan Tapanuli pun mengakui bahwa pulau-pulau ini milik Aceh. Walau tidak berpenghuni, pulau kecil ini memiliki arti penting bagi para nelayan Singkil. Bagi mereka, pulau seperti ibu yang melindungi anak-anaknya, terutama dari hempasan badai di laut. Sebelum menangkap ikan, para nelayan berdiskusi untuk mencari tempat yang tepat untuk menaruh jaring mereka. Yusran menggunakan alat bantu untuk melihat lokasi di mana ikan melimpah. Jadi untuk jaringnya sudah selesai kami pasang dan kami butuh waktu untuk sampai 5 menit lah untuk menunggu apakah ikan tersebut nanti sudah tersangkap. Dan ini itu lubangnya cukup besar ya, bisa mencapai 1,9 inci karena untuk menghindari bibit-bibit ikan yang masih kecil tersangkut di sini. Sayangnya, hasil tangkapan ikan Yusran hari ini tidak cukup banyak. Ia jelas kecewa. Tapi, apa mau dikata, hari ini ia kurang beruntung. Ia menduga banyaknya illegal fishing menjadi penyebab turunnya hasil tangkapan para nelayan kecil. Ini udah jelas-jelas ini milik kami. Sementara aja yang kami takuti kapal-kapal dari luar kan, seperti patrol tadi, pom-bom tadi, udah jelas menghancurkan. Nasib kami aja nggak sanggup kami. Sementara ini Aceh, pemilik Aceh, udah hancur dibikin orang luar. Apalagi udah ini udah milik orang lain. Mungkin dijajahnya lebih dari sini lagi, kami dijajah lagi. Selain air laut yang jernih, terumbu karang di sekitar pulau ini masih terjaga dengan baik. Tak heran jika para nelayan sangat khawatir dengan penggunaan kapal jenis pukat harimau yang sering beroperasi secara liar.
ikan-ikan di sekeliling dia juga banyak banget. Makanya nggak heran kalau misalkan nelayan-nelayan tuh lebih milih untuk nyari ikan di sini karena emang biota lautnya sebagus itu. Jadi ini kita sudah di perjalanan pulang dan waktu sudah menunjukkan pukul 6.39 ya, benar-benar seharian itu meskipun penghasilan tidak menentu, naik turun tetap saja itu menjadi satu-satunya tempat bagi mereka untuk mencari makan. Bagi para nelayan, keempat pulau kosong tanpa penghuni itu hanya ada pohon kelapa dan ikan. Lantas mengapa pulau-pulau ini seakan diperebutkan? Saya jadi bertanya-tanya, apa yang tersimpan di keempat pulau ini? Sejarahnya itu milik Aceh. Kenapa itu direbutkan? Itu pulau panjang, pulau lipan, mangkir besar, mangkir kecil. Di belakangnya itu, di belakang pulau itu banyak apa? Banyak terumbu karang. Jadi di situ banyak ikan. Jadi kalau selalu itu didatangkan untuk penangkap ikan yang nggak diizinkan, namanya pukat harimau, bom ikan, terumbu karang habis. Saya menjumpai Hermansyah, Kepala Desa Gosong Telaga Utara. Ia pun mengungkap beberapa hal yang cukup mengejutkan. Namun informasi belakangan ini memang betul kami terima bahwasanya itu potensi alam seperti migas, situ apalagi informasi batu bara ada. Ya memang betul kayaknya betul. Bahkan kuotanya itu sangat banyak Mbak kayaknya. Bahkan hampir bisa dikatakan hampir bisa mengimbangi yang di Blue Andaman kayaknya. Meskipun begitu, Badan Pengelola Migas Aceh belum dapat mengkonfirmasi keberadaan migas yang diduga berada di bawah perut pulau-pulau kecil ini. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kantung kemiskinan di Provinsi Aceh. Seperti nelayan di Desa Gosong Telaga Utara. Walau menggantungkan hidup dari laut, tapi hidup mereka jauh dari sejahtera. Minimnya modal dan hasil tangkapan membuat mereka hanya bisa melaut di sepanjang pesisir pantai. Keesokan harinya, saya mendatangi rumah Pak Yusran. Saya bertemu dengan istrinya yang bernama Ibu Nurlina. Meskipun Pak Yusran pulang dengan ikan seadanya, Nurlina tetap bersyukur karena suaminya dapat pulang dengan keadaan selamat. Yusran kesulitan untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Hidup seakan terasa berat bagi Yusran dan keluarga. Tapi bagaimana lagi? Laut adalah segalanya bagi Yusran. Ia hanya bisa bertahan dan berharap semoga nasibnya dapat berubah. Bagi Yusran dan Nurlina, memakan ikan hasil tangkapan sudah tergolong mewah. Karena seringkali mereka hanya bisa makan dengan nasi dan garam. Ya sedihlah, karena kan bapak kan di situ kerja menangkap ikan. Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Jadi nanti kalau diambil orang sumur lagi kan, tambah kayak mana nasib kita ini. Dan orang sehari-hari tiba bapak yang pergi mencari ikan. Susah lah, itu pun kadang ada, kadang nggak ada. Tengok hari lah lagi, kadang nanti harinya ada badai kan. Kalau balik nanti kayak mana perginya ya di rumah dulu. Mbak takut karena anak-anaknya juga jauh. Bagi Nurlina dan keluarganya, pulau-pulau kecil di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara adalah satu-satunya tempat yang bisa diandalkan untuk mencari nafkah. Khawatir karena kan bapak ada di situ, nyari lagi kan di situ.
Kalau bapaknya nggak bisa, terus kami gimana? Gitu. Sekarang pun bapak kalau pergi kelam, kalau nggak dapat, kadang dapat gitu. Nanti kalau nggak dapat pun kami cuma makan nasi putih aja, cuma pakai garam. Gitu. Sedih Kak, makanya nggak mau kuliah. Mending cari kerja daripada kuliah kan. Bapaknya gini lah, susah cari uangnya. Karena kita liputan seperti ini, jadi semuanya harus nyemplung ke dalam. Pak Jono, nggak apa-apa Pak. Saya selanjutnya bergeser ke desa Siti Ambia. Lagi-lagi, kami menjumpai begitu banyak warga yang terjebak dalam kemiskinan akut. Desa Siti Ambia, mayoritas penduduknya juga merupakan nelayan. Tapi karena mahal dan langkanya BBM bersubsidi, membuat banyak warga yang berhenti untuk melaut. Si Pak, si Bu. Ya. Ibu ini mau ngambil nipah lagi, Bu? Iya, ngambil pucuk kita. Oh, mau ngambil, nanti aku ikut ya, Bu ya? Iya, mau coba. Di mana sih, Bu? Di air sana. Oh, di belakang. Iya. Oh, gitu. Ini kita ngambilnya jauh nggak, Bu? Kira-kira setengah jam lah sana. Setengah jam. Ya. Oke, ini karena perahunya udah sampai, jadi kita mau naik ke perahu dulu ya, Bu ya. Oke. Tsunami 2004 di Aceh adalah salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Aceh. Dasmi bersyukur ia dan keluarga masih selamat meskipun harus kehilangan tempat tinggalnya. Ibu dulu rumahnya di mana, Bu, sebelum mobil sampai tadi? Di sana. Ya. Apa kan? Sudah habis tsunami, kami pindah terus situ nyewa. Itu berarti rumah yang di Bantarannya udah Kami, yo, karena tsunami habis kan, kami nyewa di sana. Demi mengenyangkan perut sang buah hati, Dasmi dan Arifin mengesampingkan resiko dan bahaya yang ada. Segala cara akan dilakukan walau nyawa menjadi taruhannya. Emang di sini banyak buayanya? Emang tempatnya gini. Oh, tempatnya. Tapi Bapak sendiri nggak takut? Ya gimana lah Pak, emang udah usaha, takut juga. Oh. Udah banyak juga ada makan korban. Oh, makan korban? Ada yang meninggal juga? Udah banyak meninggal. Oh, dimakan buaya? Dalam bulan kemarin misalnya itu dimakan di dalam robin, sambarnya. Dalam sambar dimakan buaya? Itu perempuan udah usia 60 tahun lah, pas ngapa udang dia. Ini sekarang kita udah sampai dan mau coba turun karena untuk ambil tempat nipahnya itu di sini. Bu, ini sedalam apa, Bu? Ini cuman ini kayak gini. Coba, Bu. Oh iya tuh. Untungnya ini masih dangkal ya. Jangan dulu. Sekarang kita udah sampai di tempat ambil nipah dan mau lihat nih nipah mana yang bisa diambil. Dan ini bisa dilihat ke bawahnya itu. Tadinya itu lumpur, tapi sekarang ini udah ya udah jadi daratan ya. Ya. Nah, di sini. Indah ke mana? Oh, dipotong gitu. Nih, karena kita liputan seperti ini, jadi semuanya harus nyemplung ke dalam, bahkan Pak Jon. Dalam banget ya, Pak. Nih. Bahaya nih nyarinya. Nih, saya juga sedalam ini. Dalam. Tapi ini sebenarnya dalamnya nggak rata ya, Pak. Itu Ibu udah dangkal lagi. Karena
kesulitan dalam ekonomi, maka nggak cuma bapak ibu aja yang ngambil nipah, bahkan anak-anaknya juga ngambil nipah. Kamu namanya siapa deh? Rizky. Kamu udah dari kapan ngambil nipah? Baru masuk SD. Oh, baru masuk SD. Ini kalau libur sekolah aja ya berarti? Iya. Jono nggak apa-apa, Pak. Tunggu. Dasmi bersyukur memiliki 4 orang anak yang tulus membantunya untuk mencari nafkah. Walau demikian, ia tetap merasa bersalah karena tak mampu membiayai anak-anaknya. Alhasil, mereka harus putus sekolah dan bekerja tanpa keahlian. Hanya untuk sekedar makan dan menyambung hidup. Gimana lah dah, kadang pagi pun nggak ada. Kadang nggak ada makan di rumah kah, gimana lah ya, susah kami kan. Makan pun tangga anakku kan, kadang minum cuman ini yang besar nih. Sampai ke sini pun air cuman kami bawa. Aku bilang sama abang, bang nanti banyak ambil pucuk ya. Aku bilang kalau panas. Soalnya datang dia, jadi bilangnya. Soalnya aku bilang banyak bau air ya, bilangnya. Iya anakku inilah yang kasihan kali aku, yang besar nih. Nggak ada apanya itu. Makan kuat yang ini. Itulah. Sampai pun anakku 4 ini memberi kami. Ada 4 anakku. Biasanya Dasmi dan keluarga mengambil nipah dari pagi sampai sore. Seringkali mereka tidak bisa makan sama sekali. Hanya bermodalkan air putih untuk menghilangkan dahaga. Dasmi dan Arifin tidak hanya mencari nafkah untuk anak-anaknya. Keduanya juga berusaha untuk mencari tambahan uang demi dapat membawa orang tuanya berobat. Mertua pun sakit di sana di rumah, minta obat gimana lah nak mak, aku bilang. Ini pun nggak cukup, aku bilang. Pucuk kami gimana mak, kalau kering gimana kami pergi mak, aku bilang. Obatkan aku ke Rimo, bilang enggak bisa, bilang. Itulah kan gimana lah ini ya Allah, aku bilang juga. Inginlah baru berobat mertua aku itu kan. Udah apa kali ininya pun udah besar, udah mau apa kan, takut kali kami. Penyesalan nggak ada kan, uang nggak ada. Berobatkan puskesmas gimana lah. Kalau ke Rimo di bawah pakai uang kan. Kalau puskesmas saja bisa gratis. Mengumpulkan pucuk nipah menjadi mata pencaharian utama bagi warga desa Siti Ambia. Terutama bagi mantan nelayan yang sudah tidak sanggup melaut. Pucuk nipah bisa dijadikan atap rumah ataupun berbagai anyaman. Ini adalah pucuk-pucuk yang sudah tadi kita ambil, dan emang biasanya pucuk ini tuh sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi karena sudah terlalu sering diambil maka hasilnya cuma segini. Di musim hujan, pucuk sulit mengering. Seringkali sudah terlanjur basah dan berubah warna menjadi merah sehingga tak layak jual. Karena itu, proses pembuatan harus segera dilakukan untuk menghindari kerugian. Ya sedih lah. Anak-anak baru pertumbuhan kayak gini kan masa-masanya bermain, masa-masanya senang-senang gitu. Tiba-tiba dia ikut serta dalam mencampuri istilahnya kesusahan orang tuanya lah gitu. Harusnya nggak terbeban sama anak kan gitu. Lagi memang anak-anak saya ini mau menolong, walaupun istilahnya pas-pasan saja waktu itu, nggak pernah menyerah, nggak pernah mengalah. Tetap untuk mau menolong, nggak pernah malu. Namanya hidup ya tetap dijalani. Dulunya Arifin adalah nelayan yang tangguh, namun karena keterbatasan biaya, ia lebih memilih untuk menggantung jala dan menjadi pengumpul pucuk nipah. Nelayan, gimana lah, alat tangkap saya nggak ada, nah, transport saya juga nggak ada. Jadi ya pas ketepatan ada mau sedikit ya saya beli perahu untuk kami batang nipah ini untuk mencukupi sehari-hari lah.
Sudah habis-habisan berjuang, Arifin hanya mengantongi Rp50.000 per hari. Mau tak mau, impian Gusti anak sulungnya untuk sekolah lebih tinggi harus dikubur dalam-dalam. Karena nggak ada biaya juga Kak. Mana juga lah kasihan juga melihat orang tua. Mau nolong tapi itulah tolong cuma mau nolong kerja doang. Kasihan Kak. Sekarang sering nggak makan Kak pagi. Cuma makan siang gitu. Melihat orang tua juga capek Kak. Kami bisa bantuin doang Kak. Semoga bisa berubah kehidupan gini Kak. Yang gini lagi. Gak ada harapan untuk sukses Kak. Bagi orang tua. Di dalam hati kecilnya, Gusti ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA demi mengejar impiannya untuk menjadi polisi. Saya prihatin dengan Isma, ibu dari Arifin yang memprihatinkan. Saya mencari puskesmas terdekat untuk mencari pertolongan. Ini kemarin kita sempat ada ketemu sama salah satu warga yang emang tangannya tuh bengkak gitu, Bu. Ibu mungkin udah pernah kunjungan ke sana? Sepertinya udah. Udah ya? Udah pernah. Ya. Emang rutin, Bu? Kalau setiap bulannya kita selalu ada kunjungan ke desa-desa. Tapi giliran, karena kita ada dokternya rame, jadi bergiliran nanti dokter A ke desa A, dokter B ke desa apa gitu. Saya mengajak Dokter Ola untuk mendatangi Isma dan mendiagnosis penyakit beliau. Dok, nah ini setelah dicek gimana Dok? Sakit apa? Ini kalau kita cek ya lebih ke ada kelainan jantung. Jadi jantungnya kurang berfungsi seperti kita, cairan di tubuhnya numpuk gitu. Ya memang harus dibawa ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ya. Jadi sebenarnya kalau di desa ini sendiri sudah memiliki layanan kesehatan yang gratis, namun karena keluarga di sini mungkin memiliki kesulitan dalam informasi untuk akses kesehatannya, makanya belum sempat berobat. Sungguh ironis, tanah yang subur ternyata tidak cukup untuk membuat rakyatnya sejahtera. Memiliki julukan tanah batuah atau tanah yang diberkahi tak lantas membuat warga Singkil berdaya. Ada begitu banyak keluarga miskin yang butuh aksi nyata dari pemerintah setempat. Apakah nanti akan dicari potensi migasnya di sana di Makro itu? Agaknya seperti itu, kemungkinan feeling kita. Terlepas bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang miskin, ternyata ada fakta yang membuat kita terkejut. Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga dari BKKBN tahun 2024, warga Aceh dikenal sebagai warga yang paling bahagia se-Indonesia. Sudah aman damai, nggak ada Aceh itu juga kita harapkan. Dan dari bijak dan historis yang memberikan Papua Sektor Aceh. Apakah nanti akan dicari potensi migasnya di sana di Makro itu? Agaknya seperti itu, kemungkinan feeling kita. Jika benar keempat pulau yang sempat jadi sengketa ini memiliki cadangan minyak yang besar, seharusnya masalah kemiskinan dapat terpecahkan. Semoga kesejahteraan bagi warga Aceh bukan lagi wacana tanpa aksi nyata.